Polemik muncul setelah tuntasnya pembangunan gedung pertokoan di Pasar Lubuk Buaya, Kota Padang. Polemik ini terjadi antara pedagang dengan Dinas Perdagangan Kota Padang. Sebagian pedagang mengaku tidak bisa menempati toko yang ada bangunan baru tersebut meskipun telah dijanjikan. Terkait permasalahan ini, sejumlah pedagang Pasar Lubuk Buaya pun telah mendatangi lembaga bantuan ke LBH Padang hingga ke Ombudsman Sumbar. Pedagang menyebut ada ketidakadilan dan permainan dalam pembagian toko di pasar satelit tersebut. Divisi Advokasi LBH Padang, Dektri Ranti Putri mengatakan, informasi yang dihimpun dari pedagang sebelumnya mereka dijanjikan diprioritaskan mendapatkan bangunan toko yang dibangun. Namun kenyataannya janji tersebut tidak ditepati oleh Dinas Perdagangan Kota Padang sendiri. Bahkan diduga yang menempati toko saat ini diantaranya bukan pedagang yang biasa berjualan di Pasar Lubuk Buaya. Pada hari ini telah datang 18 orang pedagang di Pasar Lubuk Buaya yang mengadukan terkait permasalahan atau konflik yang terjadi di Pasar Lubuk Buaya. Bahwasanya di tahun 2019 para pedagang ini kurang lebih 40 pedagang yang memiliki toko di tahun 2019. Akhirnya atas tokonya ini dilakukan perbaikan oleh Pemda setempat. Nah, perbaikan ini dijanjikanlah waktu tahun 2019 itu untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki akan diprioritaskanlah para pedagang yang memang sudah berjualan di tahun 2019 ini. Atas janji yang memang dilontarkan oleh Pemda setempat, yaitu Dinas Perdagangan, bahwasanya menjanjikan akan diberikan toko dan diprioritaskanlah pedagang lama. Namun sampai saat ini yang ditemukan di lapangan bahwasanya setelah selesai pembangunan, para pedagang ini tidak mendapatkan hak mereka. Masyarakat ini mempertanyakan kan, kenapa ada beberapa orang ini bisa mendapatkan kunci untuk bisa berdagang di tempat tersebut, sedangkan mereka belum mendapatkan. Ini udah sekitar 18 lebih, dan sekitar 18 orang ini yang datang ke LBH Padang dapat kita ini kan belum mendapatkan haknya tersebut yang dijanjikan sesuai dengan surat pemberitahuan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan terkait hak para pedagang di 2019 untuk diberikan prioritas utama untuk mendapatkan hak atas toko yang setelah diperbaiki oleh Pemda. Langsung ke LBH untuk melakukan diskusi mengenai nasib kami yang di hak kami lah, pedagang bagian selatan yang rasanya dijelemi oleh baik dugaan ya Pak ya, dugaan Dinas Perdagangan maupun oknum yang berada di Pasar Lubuk Buaya. Jadi kami sengaja datang ke sini bagaimana hak kami dikembalikan seperti semula sesuai dengan surat edaran dan pemberitahuan yang diberikan oleh Kebinas pada tahun 2019. Poinnya adalah di sana dijelaskan bahwa apabila pembangunan ini telah siap, maka diprioritaskan bagi pedagang yang lama untuk menempati kursi yang baru. Itu harapan kami. Jadi kami minta kembali hak kami dipulihkan seperti semula. Harapan kami kepada pemerintah, jika dapat, kami menghimbau, memohon kiranya hal ini Bapak Wali Kota untuk menindaklanjuti apa yang kami sampaikan. Jadi kami menginginkan Bapak itu tidak hanya menerima laporan dari bawahan. Jadi asal Bapak senang, terus yang perpecahan bawah tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Polemik antara pedagang Pasar Lubuk Buaya dengan Dinas Perdagangan Kota Padang telah sampai ke meja Ombudsman Sumbar. Masih dengan laporan yang sama, pedagang melapor karena mengaku tidak mendapatkan hak mereka untuk menempati toko-toko yang baru dibangun ini. Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Haryani mengungkapkan, Ombudsman telah menerima laporan terkait permasalahan tersebut.
Pihaknya juga telah melakukan verifikasi laporan dan selanjutnya akan memintai keterangan dari pedagang serta menurunkan tim untuk menelusuri permasalahan ini. Ombudsman mendesak pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Perdagangan agar memberikan kepastian kepada para pedagang apakah mereka akan mendapatkan hak mereka atas kepemilikan toko yang telah dijanjikan sebelumnya, agar polemik tidak berkembang lebih luas lagi. Ombudsman mendesak Wali Kota Padang menuntaskan permasalahan tersebut. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka akan berdampak luas, diantaranya terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Terkait dengan kasus beberapa orang atau beberapa pedagang yang tidak mendapatkan toko pasca diselesaikannya pembangunan pasar Lubuk Buaya, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menerima laporan dari masyarakat terkait hal tersebut. Nah, laporan itu untuk tahap penerimaan dan verifikasi laporan itu sudah berjalan, dan pada saat ini laporan tersebut akan dibawa ke pleno. Nah, dari sanalah nanti kita baru bisa untuk tahap pemeriksaannya. Tapi laporannya itu sudah secara verifikasi formil dan material itu sudah memenuhi syarat ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat pemeriksaan akan dimulai. Dan mudah-mudahan laporan itu dapat segera penyelesaiannya ya pasca sudah pleno ini nanti. Dan tentu kita berharap juga pemerintah Kota Padang khususnya memberikan kepastian kepada masyarakat untuk mendapatkan kejelasan yang betul-betul clear terkait haknya terhadap toko, karena memang informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa sebetulnya pendataan terkait dengan mereka diberikan harapan untuk mendapatkan toko yang mereka miliki kembali itu sudah menjadi wacana yang luar biasa di tengah-tengah mereka. Dan kita tentu harus memastikan bagaimana keadilan didapatkan oleh masyarakat, apalagi dalam kondisi Provinsi Sumatera Barat yang pada saat ini mengalami inflasi yang cukup tinggi gitu ya. Kondisi ini tentu berdampak juga pada pedagang. Nah, bagaimana kita memastikan para pedagang, terutama pedagang kecil, untuk mendapatkan haknya, mendapatkan tempatnya, itu menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pasar Lubuk Buaya bagian selatan menyediakan sebanyak 41 petak toko. Di kawasan pasar ini juga tersedia area parkir kendaraan dan akses loading bongkar muat di lantai 2 pasar ini, yang dibangun dengan anggaran sekitar 93 miliar dengan waktu pengerjaan selama 180 hari kerja. Bangunan pasar Lubuk Buaya ini diresmikan oleh Wali Kota Padang Henry Septa pada 19 Juni lalu. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Padang ini berharap kehadiran gedung pertokoan baru di Pasar Satelit Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah yang baru saja selesai dibangun ini dapat meningkatkan geliat ekonomi warga Kota Padang. Hadirnya gedung pertokoan baru bagian lanjutan pembangunan dari Pasar Lubuk Buaya ini dapat menunjang dan meningkatkan perekonomian warga. Pembangunan toko di Pasar Lubuk Buaya menyisakan permasalahan. Sejumlah pedagang pasar tersebut mengaku tidak mendapatkan hak mereka untuk menempati toko-toko yang baru dibangun ini. Padahal,
Mereka mengaku adalah pedagang lama yang dijanjikan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan fasilitas ini. Pedagang menceritakan sebelum pembangunan dimulai mereka diminta untuk membuka bangunan tempat mereka berjualan demi pembangunan. Selanjutnya akan ditempatkan toko-toko jika pembangunan selesai. Namun kenyataannya, komitmen Dinas Perdagangan tersebut tidak terbukti. Sehingga sebagian dari mereka terpaksa masih berjualan di lapak-lapak bahkan emperan. Permasalahan ini kini telah dilaporkan ke pihak-pihak terkait seperti DPRD Kota Padang, Ombudsman bahkan pedagang telah meminta pendampingan kepada LBH Padang. Pak, terjadi kalau kami lihat ini kesalahan kebijakan dari Dinas Perdagangan. Jadi pada dasarnya itu kan di pasar yang dibangun itu yang mendapatkan bukan banyak pedagang yang tidak haknya betul. Jadi hanya bersifat barangkali titipan barangkali ya Pak ya. Jadi pedagang yang ini itu tidak mendapatkan kebanyakan dari persentasenya banyak tidak mendapatkan. Tentunya apa maksudnya? Surat berdasarkan surat pemberitahuan dan surat edaran dari Dinas Perdagangan pada tahun 2015 waktu pertama kali dibongkar itu kami dengan surat edaran dan pemberitahuan. Di sana dituliskan yang pertama surat edaran bahwa kita supaya membongkar jadi kita masing-masing. Kemudian poin yang kedua surat pemberitahuan di situ sangat jelas. Yang poin nomor 3 diterangkan bahwa apabila bangunan ini telah siap maka diutamakan, diprioritaskan bagi pedagang yang lama untuk menempati pedagang yang baru. Kita selalu, waktu kami menghadap Dinas Perdagangan 2 minggu yang lewat atau 3 minggu yang lewat, langsung bertemu dengan Pak Didi Harjadi, kami telah menyampaikan masalah ini. Jadi waktu itu kami atas nama pedagang meminta kepada Pak Didi Harjadi selaku PRT Dinas Perdagangan untuk memfasilitasi pertemuan kami dengan toko pemuda dengan tim kecil lah yang dibentuk oleh Dinas Perdagangan. Jadi sampai sekarang tidak ada mediasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan sama sekali kepada kami yang terkena gusur. Informasi lain dihimpun oleh Padang TV dari toko masyarakat setempat. Sebagian pemilik toko di bangunan baru Pasar Lubuk Buaya tersebut bukan merupakan pedagang asli atau pedagang lama Pasar Lubuk Buaya. Sehingga permainan seperti indikasi jual beli toko atau pedagang titipan semakin jelas yang mengakibatkan hilangnya hak para pedagang asli atau para pedagang lama dari pasar ini. Sebagai pemuda Lubuk Buaya melihat memang ada banyak tumpang tindihnya. Satu, pedagang yang lama banyak yang nggak dapat kedai. Yang dua, jatah dari pemuda ada 2 toko diperjualbelikan juga. Sementara kedai ini nggak boleh diperjualbelikan, cuman untuk dihuni untuk pedagang yang lama. Sementara orang dari Bukit Tinggi, Padang Panjang dapat kedai di sini. Dapat kedainya dibeli, masih ada saksinya, ada buktinya. Nah, itu yang terjadi selama ini, Pak. Sementara Nusana Ambo yang ada sering lingkungan pasar, orang Peruguni asli, orang Sumpadang, suku Tanjuang asli tanah go, tidak dapat dah. Sementara orang tadi dari rumah pasar go dibuat untuk ni mama, untuk pemenakannya, bukan untuk orang lain. Sementara kenakannya terlantar sadonya. Menindaklanjuti permasalahan ini, tim dari Padang TV telah mencoba mengkonfirmasi kepada Dinas Perdagangan Kota Padang, namun beberapa kali jurnalis Padang TV mendatangi kantor yang berada di Jalan Khatib Sulaiman tersebut, belum mendapatkan konfirmasi baik dari kepala dinas ataupun pihak berwenang lainnya. Sementara itu, anggota DPRD Kota Padang Dapil Koto Tengah Rustam Effendi angkat bicara. Ia menyebut
DPRD Padang telah menghimpun keterangan kedua belah pihak, baik itu Dinas Perdagangan maupun pedagang sendiri. Keduanya disebut memiliki persepsi yang berbeda-beda. Di hadapan wakil rakyat, pedagang menyebut tidak mendapatkan hak mereka menempati toko meski terdata sebagai pedagang lama. Sementara itu, pihak Dinas Perdagangan justru mengklaim jika mereka yang belum bisa menempati toko karena tidak masuk data serta berbagai alasan lainnya. Masalah yang terkait dengan Pasar Lubuk Buaya itu kemarin ada juga masuk suratnya ke kami dari DPRD Kota Padang. Itu bukan terkait masalah Pasar Lubuk Buaya aja, ada juga Pasar Belimbing yang dimasukkan surat terkait dengan adanya beberapa masalah yang terjadi di pasar, khususnya di Lubuk Buaya dan Pasar Bandar Buat. Jadi kami dari DPRD Kota Padang memfasilitasi antara kedua yang bersangkutan tersebut, antara Dinas Pasar dengan warga kita yang di Pasar Lubuk Buaya itu. Iya. Jadi setelah kita fasilitasi, tentu kita dengarkan antara aspirasi antara pedagang pasar dengan Dinas Pasar Lubuk Buaya. Iya. Kalau dari keterangan mereka kedua belah pihak, tentu mereka mengumumkakan alibinya masing-masing. Ya. Yang kami dengar yang disampaikan ke kami di DPRD Kota Padang dari pihak warga yang belum mendapatkan di situ. Ada beberapa item, ada juga disampaikan di situ seharusnya mereka mendapat, tapi tidak didapatkan. Ya. Seharusnya mereka punya pasar di situ sudah lama jualan, tapi setelah adanya dengan yang baru ini, mereka tidak mendapatkan itu. Yang kedua, kalau dari pihak pasarnya, mereka sudah menyampaikan juga ada beberapa hal di situ. Kadang-kadang waktu pendataan mereka tidak memasukkan data tidak masuk, begitu ada pembagian mereka mau ikut. Itu satu. Yang kedua, ada juga yang belum KTP situ. Ada KTP-nya luar daerah disampaikan ke kami kemarin, tapi dia mau berhak yang apa di situ. Yang ketiga, ada lagi satu kaum itu sudah dapat beberapa buah gitu kan, tapi masih meminta lagi. Itu kan dari pandangan dan persepsi mereka masing-masing. Ya. Tiga ingin polemik ini berlanjut-lanjut, DPRD dalam waktu dekat berencana akan langsung melakukan peninjauan ke Pasar Lubuk Buaya, termasuk membuka fakta siapa yang kini menempati barisan ruko di bangunan baru tersebut. Anggota DPRD Padang Rustam Effendi menyebut permasalahan kepemilikan toko pasca rampungnya pembangunan ini bukan kali ini saja terjadi di Kota Padang. Hal yang sama juga terjadi di sejumlah pasar lainnya seperti Pasar Bandar Buat. Oleh sebab itu, ia berharap permasalahan ini tidak berlarut-larut dan semua pihak bisa mencarikan solusi dan ke depan meski ada pengawasan dan transparansi dalam pembagian toko ini. Kemarin di hari Senin dengan pedagang pasar yang diwakili oleh beberapa orang dengan dinas terkait dan kepala UPT Pasaraya dengan pasar Lubuk Buaya dengan Pasar Bandar Buat, itu insya Allah dalam waktu dekat kami dari DPRD akan turun ke lapangan, kita mencek kebenarannya apa sih yang terjadi di lapangan. Kemarin kami minta, karena ini ada masa peralihan dari petugas yang lama ke petugas yang baru, mungkin ada beberapa hal yang belum bisa mereka lengkapi. Tapi kami minta yang 41 itu siapa orangnya, kami pengen lihat juga. Siapa orangnya yang 41 yang pemilik kios ini, dan nanti kita bandingkan datanya dengan 7 orang yang belum mendapatkan ini. Mudah-mudahan nanti ada titik temunya antara pedagang pasar dengan Dinas Pasar terkait.